Coba deh bayangin, ada sebuah kerajaan adidaya di lautan yang nguasain perdagangan dunia selama ratusan tahun. Tapi anehnya, sekarang namanya seolah terlupakan. Nah yuk, kita ungkap lagi kisah Sriwijaya, si kekuatan super maritim yang hilang. Lihat deh gambar ini. Bisa kebayang nggak sih ratusan kapal dari Tiongkok, India, bahkan Arab, semuanya kumpul di sini. Udaranya pasti penuh sama wangi rempah-rempah eksotis dan riuh suara berbagai macam bahasa. Ini bukan sekedar pelabuhan biasa. Ini adalah jantung dari sebuah kerajaan maritim yang kaya raya dan super berkuasa. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah imperium yang segitu dominannya di lautan selama berabad-abad, kok bisa seolah-olah lenyap dari ingatan kita? Untuk jawab ini, kita harus mundur sedikit ke awal mula berdirinya kerajaan ini. Perjalanan Sriwijaya jadi kekuatan super itu bukan kebetulan loh. Ada semacam resep rahasia yang bikin mereka bisa menguasai panggung dunia pada masanya. Oke, kunci kekuatan Sriwijaya itu ada di sini, Selat Malaka. Bayangin aja, ini tuh kayak terusan Sueznya zaman dulu. Siapapun yang megang kendali di selat ini, ya pada dasarnya dia yang ngatur aliran kekayaan antara timur dan barat. Dan Sriwijaya, wah mereka paham banget soal ini. Jadi, kalau kita bedah, resepnya itu campuran dari beberapa hal. Pertama, lokasinya sempurna banget, pas di tengah-tengah jalur perdagangan paling sibuk. Kedua, saingan mereka, Kerajaan Funan, lagi melemah. Ketiga, di saat yang sama, perdagangan internasional lagi booming-boomingnya. Ditambah lagi, mereka bangun angkatan laut yang gak terkalahkan buat ngamanin jalur itu, plus bikin jaringan pelabuhan yang efisien. Semua ini tuh kayak kepingan puzzle yang pas banget menciptakan momen yang sempurna buat Sriwijaya bangkit. Dengan fondasi sekuat itu, Sriwijaya nggak cuma tumbuh, tapi langsung melesat ke puncak kejayaannya. Jadi pusat kekayaan, budaya, sekaligus kekuasaan yang disegani. Inilah era keemasan Sriwijaya. Di bawah pemimpin yang visioner, kayak Raja Balaputra Dewa dari dinasti Sailendra, kekuasaan mereka itu luas banget. Dari Sumatera, Semenanjung Malaya, sampai sebagian Jawa. Mereka bukan lagi sekedar pemain regional, tapi udah jadi penguasa panggung Asia Tenggara. Terus gimana caranya mereka bisa sekaya itu? Nah, model bisnis mereka itu cerdas banget. Sriwijaya itu berfungsi kayak hub logistik raksasa. Kapal-kapal datang, bongkar muatan, bayar pajak, terus barang-barangnya didistribusikan lagi ke seluruh Nusantara. Mereka ini ibaratnya makelar global, dan dari setiap transaksi, ya mereka dapat bagiannya. Cuan banget kan? Dan lihat deh, ini gambaran jelas banget soal skala perdagangannya. Ke arah Tiongkok, mereka kirim barang-barang mewah kayak gading dan parfum. Sebaliknya, ke arah Arab, mereka ekspor komoditas super berharga kayak kayu gaharu dan rempah-rempah. Jadi, Sriwijaya ini jembatan yang nyambungin dua dunia besar, dan jelas mereka kaya raya dari situ. Tapi tunggu dulu, Sriwijaya itu bukan cuma soal duit dan kekuasaan loh. Kutipan dari biksu Tiongkok, Itsing ini nunjukin sisi lain yang luar biasa dari mereka. Sriwijaya ternyata juga pusat pembelajaran agama Buddha yang bergengsi banget, setara sama pusat studi di India. Para sarjana dari seluruh Asia, termasuk biksu Cina yang belajar bahasa Sanskerta di sini sebelum ke India, datang untuk belajar. Ini bukti kalau pengaruh mereka itu nggak cuma di ekonomi, tapi juga di ilmu pengetahuan dan spiritual. Tapi ya, seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, nggak ada yang abadi. Zaman keemasan Sriwijaya akhirnya mulai meredup. Dan ini bukan karena satu kejadian besar, tapi serangkaian pukulan yang datang pelan-pelan selama berabad-abad. Yuk kita lihat kronologinya. Pukulan telak pertama datang di abad ke-11. Serangan dahsyat dari kerajaan Chola di India sukses melumpuhkan angkatan laut mereka, yang notabene tulang punggung kekuasaannya. Nah, tanpa kendali di lautan, cengkraman mereka langsung melemah. Ini ngebuka pintu buat masalah-masalah lain. Masuk abad ke-12, satu persatu kerajaan bawahannya mulai berani memberontak. Puncaknya di abad ke-13, muncul kekuatan baru kayak kerajaan di Thailand dan Singasari di Jawa yang bikin jalur perdagangan baru dan makin menggerogoti sisa-sisa pengaruh Sriwijaya. Jadi kalau disimpulin, keruntuhan Sriwijaya itu kayak kombinasi maut, diserang dari luar, dikhianati dari dalam, muncul saingan baru yang lebih kuat, dan ujung-ujungnya ya ekonomi mereka anjlok karena sumber duitnya, yaitu pelabuhan-pelabuhan penting, udah lepas dari genggaman. Dua gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Di satu sisi, pelabuhan yang super ramai dan makmur. Di sisi lain, pilar-pilar yang mulai runtuh. Ini metafora yang pas banget buat nasib sebuah imperium yang pernah jadi penguasa lautan, tapi perlahan-lahan tenggelam di telan zaman. Tapi, apa Sriwijaya beneran lenyap gitu aja? Ternyata nggak juga. Meskipun kerajaannya udah runtuh, warisannya, DNA-nya masih tetap hidup.
Penggunaan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa pergaulan di kawasan ini, jaringan dagang yang mereka bangun, dan pengaruh budayanya, itu semua terus membentuk kerajaan setelahnya, kayak Majapahit. Secara nggak sadar, mereka itu udah naruh fondasi buat dunia Melayu modern yang kita kenal sekarang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Mungkin warisan sejati sebuah imperium itu bukan kuil megah atau catatan sejarah yang hebat ya, tapi justru pengaruhnya yang nggak kelihatan, yang terus hidup di denyut nadi budaya dan interaksi kita di kawasan ini, bahkan ribuan tahun setelah namanya nyaris terlupakan. Gimana menurut kalian?